Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin pastel renyah. Nah, ini untuk isiannya sebenarnya bebas aja sesuai selera, mau pakai bihun atau kayak saya nih kentang, wortel, dan telur rebus. Dan ini kulitnya renyah dan enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yang belum subscribe boleh di subscribe dulu. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langkah pertama ini ngulennya bisa banget pakai tangan aja, tapi ini karena saya mau cepet aja saya pakai alat. Jadi di sini masukin tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, terus masukin juga margarin, garam dan kaldu bubuk. Lalu 1 butir telur yang kecil aja. Kemudian di mix sambil dimasukin air hangat kurang lebih 100 ml. Nah, setelah masuk air hangat, biarkan diulen dulu sampai dia setengah kalis. Pakai alat ini kurang lebih 5-10 menit, setengah kalis aja, nggak usah sampai kalis elastis gitu. Terus setelah dia seperti ini, kita bisa istirahatkan dulu adonannya kurang lebih 30 menit supaya dia lebih elastis aja nanti saat kita ngerolling-rollingnya. Sambil menunggu mengistirahatkan adonan, kita bikin bumbunya dulu. Di sini dihaluskan bawang merah, bawang putih dan kemiri. Saya pakai dry mill dan tambahin minyak sayur. Jadi begitu ditumis saya nggak tambahin minyak sayur lagi. Nah, ditumis sampai harum, sampai dia matang. Kemudian baru masukin kentangnya, dipotong dadu kecil ya. Ini saya kegedean ingetnya mau bikin sambal goreng kentang. Kemudian ditambahin juga wortel, dan boleh kalau mau ditambahin daging ayam atau daging sapi cincang gitu, daging sapi giling, wah boleh tuh tambah enak. Terus ditumis dan masukin bumbu-bumbunya kayak garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan pala bubuk. Dimasukin, kemudian diaduk-aduk dan ditambahin air sedikit sampai dia empuk. Kemudian setelah saya mau tambahin sedikit tepung terigu. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih, ini cuman supaya dia lebih kering aja gitu. Udah gitu, udah selesai, tinggal diangkat dan sisihkan dulu ya. Kita akan beralih ke adonannya nih yang udah diistirahatkan 30 menit. Di sini adonannya saya mau bagi rata, dipotong-potong aja, nggak usah ditimbang deh. Bagi rata dikira-kira, kurang lebih adonan ini akan menghasilkan hampir 30 potong pastel nantinya. Setelah selesai dipotong-potong, bagusnya adonan yang menunggu ini ditutup dulu sambil kita ambil satu adonan terus di rolling pakai apa aja bisa, pakai botol juga bisa, di rolling tipis, kemudian tambahin isian yang tadi kita tumis dan tambahin telur rebus satu, mungkin dipotong 4 atau dipotong 6. Dan saya akan praktekkan dua metode. Jadi yang satu saya pakai cetakan pastel hasilnya seperti ini, dan yang satu nanti saya mau pilin aja pakai tangan. Dan emang secara estetika sih lebih cantik ya kalau dipilin pakai tangan, cuman kalau secara efisien dan hemat waktu jelas lebih hemat waktu menggunakan cetakan seperti ini. Dan kalau ada yang tanya nanti pas digoreng lepas apa enggak, ini tuh saya nggak pernah nemuin lepas pas digoreng,
Kalau dia nekannya kuat dan adonannya bagus, elastisnya, dia nempel dan nggak lepas sama sekali. Dan ini saya mau praktekin yang dipilin pakai tangan, supaya lebih bulat saya cetak kayak tadi. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, di rolling dikira-kira aja supaya lebih bundar. Kemudian seperti ini dirapetin dan mulai di linting-linting pakai tangan. Dan ini hasilnya lumayan cakep sih kalau emang udah terlatih ya. Kalau saya masih belajar banyak kayaknya untuk bikin kayak gini. Disimak aja di video berikutnya seperti ini. Jadi ini bagusnya ditutup pakai serbet gini adonan yang menunggunya ya. Sudah selesai semua, nanti tinggal siap kita goreng. Tergantung besar kecilnya, saya bisa dapetin 25 sampai nyaris 30 buah sih. Kemudian kita panaskan minyak, apinya sedang aja, jangan besar-besar dan jangan panas-panas banget karena nanti dia langsung gosong gitu. Kalau apinya sedang, itu dia nanti mekarnya bagus dan dia jadi lebih renyah, lebih mengembang gitu. Dan ini dia hasilnya. Kalau diperhatikan nih pilinan bentuk pakai tangan seperti ini, dan kalau yang pakai alat seperti ini. Nah, tinggal tentuin aja kira-kira lebih enak pakai yang mana. Dan kalau kita buka nih bagian dalamnya, dia kulitnya renyah, bagus sih. Menurut aku udah lumayan lah untuk aku yang pemula bikin pastel kayak gini. Dan isiannya juga bebas, bumbunya juga sebenarnya sesuai selera aja, mau dibanyakin rasa apanya terserah bebas. Dicoba di rumah ya, boleh tulis juga di kolom komentar. Penggemar gorengan mungkin punya ide bikin gorengan apa, siapa tahu nanti kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat posting menu-menu berikutnya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.